Pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 terkait status kepegawaian di tahun 2023, tenaga honorer akan dihapuskan sehingga hanya ada PNS dan PPPK saja. Kabarnya pemerintah akan melakukan penghapusan tenaga honorer tersebut mulai 28 November 2023 mendatang. Halo sahabat YouTube semua. Bertemu lagi dengan Sugimin Channel. Kali ini admin menginformasikan terkait pemerintah siapkan solusi terbaik untuk 7 kategori tenaga honorer yang di blacklist BKN. Jangan putus asa. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat semua dapat informasi terbaru dari channel ini. Sahabat, langsung kita ke informasinya. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 terkait status kepegawaian di tahun 2023, tenaga honorer akan dihapuskan sehingga hanya ada PNS dan PPPK saja. Kabarnya pemerintah akan melakukan penghapusan tenaga honorer tersebut mulai 28 November 2023 mendatang. Dengan adanya peraturan tersebut, saat ini beredar isu terkait 7 kategori tenaga honorer yang akan di blacklist oleh BKN pada tahun ini. Ketua BKN mengatakan terdapat 7 kategori tenaga honorer yang akan di blacklist dari database BKN karena hingga kini belum memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya penghapusan beberapa kategori tenaga honorer tersebut, kini ada informasi penting untuk disimak terkait solusi dari pemerintah untuk nasib ke depan mereka. Diketahui sebelumnya pada database pendataan non-ASN tercatat sebanyak 2.360.723 tenaga honorer yang telah lalui uji publik. Namun sayangnya dari data tersebut masih ada sebanyak 543.328 tenaga honorer yang belum mengunggah SPTJM sehingga membuat tenaga honorer tersebut tidak teridentifikasi pada database BKN. Padahal SPTJM merupakan salah satu dokumen yang sangat penting untuk melengkapi dan memperkuat data tenaga honorer dalam pendataan non-ASN kali ini. Berikut ini 7 kategori tenaga honorer yang di blacklist dari database BKN 2023. 1. Pengemudi. 2. Tenaga kebersihan. 3. Satuan pengamanan. 4. Masa kerja 1 tahun. 5. Usia di bawah 20 tahun. 6. Usia di atas 56 tahun. 7. Tidak ada keterangan ijazah. Sebenarnya pemerintah telah memberikan solusi bagi ketujuh kategori tenaga honorer yang di blacklist BKN tersebut. Pada 10 Maret 2023 lalu BKN telah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa masa upload SPTJM telah dibuka kembali atau terjadi perpanjangan waktu pada aplikasi pendataan non-ASN. Dalam surat tersebut BKN menyatakan terdapat 120 Pemda yang belum mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak, SPTJM. BKN memberikan kesempatan perpanjangan waktu pengunggahan SPTJM bagi tenaga honorer tersebut mulai 15 Maret hingga 31 Maret 2023.
Namun untuk tenaga honorer yang telah di blacklist BKN jangan dulu berputus asa, karena pemerintah telah menyiapkan solusi lain terkait nasib Anda ke depannya. Solusi tersebut telah dibahas oleh Menpan RB bersama dengan Mahfud MD pada rakor penyelesaian tenaga honorer pada beberapa waktu yang lalu. Berdasarkan rakor tersebut diperoleh hasil bahwa penataan tenaga honorer bisa diatur dengan skema alih daya outsourcing oleh pihak ketiga bagi mereka yang tidak bisa memenuhi syarat untuk naik jabatan sebagai ASN. Kategori tenaga honorer yang bisa masuk dalam program tenaga alih daya tersebut antara lain pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, status kepegawaian serta kepastian penghasilan. Solusi terkait nasib tenaga honorer tersebut juga mendapat dukungan dan Kementerian Dalam Negeri Soehadjar Diantoro. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri tersebut juga menyebutkan dua opsi lain yaitu filtrasi dan pengkajian ulang PP nomor 49 tahun 2018. Terkait solusi filtrasi, Soehadjar menyatakan bahwa untuk tenaga honorer yang masih memenuhi syarat dapat diarahkan untuk mengikuti seleksi CPNS dan PPPK. Sementara bagi mereka yang nantinya tidak lolos pada seleksi dua jalur tersebut dapat diarahkan untuk mengikuti seleksi PPPK afirmasi. PPPK afirmasi itu sendiri merupakan kebijakan khusus untuk tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi PPPK dengan syarat khusus. Demikian informasi terkait solusi pemerintah bagi 7 kategori yang di blacklist BKN. Semoga bermanfaat. Semoga informasi yang admin bagikan, bermanfaat bagi sahabat semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.